ayaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu 'alaikum ba'dha ma ta'rifun. Hati-hatilah kalian dari ashabul khusumat. Ashabul khusumat itu orang-orang yang lebih mendahulukan ra'yu daripada wahyu. Karena sesungguhnya aku tidak akan menjamin keamanan bagi kalian kalau kalian terjerumus ke dalam kesesatan mereka atau meragukan apa-apa yang telah kalian ketahui dari masalah-masalah akidah. Juga ada ucapan Abdullah bin Aun al-Basri, dia menyatakan, "Idza ghalabal hawa 'alal qalbi istahsana ar-rajulu ma kana yastaqbihuhu." Apabila hawa nafsu sudah mendominasi hati, maka orang akan menganggap baik apa-apa yang dulu pernah dianggap buruk. Berkata Al-Arfa'u Ibnul Munzir menyatakan, "Li ayyakuna ibni fasiqan minal fusaq ahabbu ilayya min ayyakuna sahib hawa." Kalau anakku menjadi orang yang fasik, itu sebenarnya lebih aku sukai daripada anakku menjadi pengekor hawa nafsu. Berkata Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, "Lam yakun fi min hadhihi al-ahwa ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wala Abi Bakrin wala Umar wala Utsman." Tidak pernah hawa nafsu ini muncul mendominasi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau zaman Abu Bakar, Umar ataupun Utsman. Berkata juga Imam Abi Qilabah, dia katakan, "Inna ahlal ahwa ahlud dhalalah wala ara masirahum illa ilan nar fajarabuhum falaisa ahadun minhum yantahillu ra'yan aw qala qawlan fayatanaha duna sayf fa inna an-nifaqana daruban summa tala wa minhum man ahada Allah wa minhum may yalmizuka fi sadaqat wa minhum alladhi yu'adzuna an-nabi واختلف قولهم واجتمعوا في الشق والتكذيب فإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار." Kata Imam Abi Qilabah, sesungguhnya para penganut hawa nafsu itu adalah orang-orang yang sesat. Aku tidak melihat tempat yang paling pantas bagi mereka kecuali neraka. Jarab mereka, yaitu jarab itu apa? Kuman-kuman kudis itu. Tak ada seorang pun di antara mereka yang berbicara dengan ro'yunya atau mengatakan satu pendapat, lalu mereka saling melarang dari hal-hal yang jelek, kecuali pasti berakhir dengan saif. Saif itu artinya ini, pedang, peperangan. Lalu membacakan ayat-ayat yang tadi dibacakan. Lalu setelah itu, bahwa ucapan-ucapan atau pendapat ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu itu berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama, tasdik dan takdzib. Tasdik itu menanamkan keraguan-raguan kepada umat manusia, dan takdzib artinya mendustakan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Dan ucapan mereka atau pendapat mereka berbeda-beda, tapi sama dalam tujuan atau akhirnya, yaitu dengan saif atau dengan pedang. Aku tidak melihat tempat kembali yang paling pantas bagi mereka kecuali neraka. Ini dikutip oleh Imam Ibn Baz dalam kitab Al-Ibanatus Sughra halaman 137. Berkata Imam Ibrahim An-Nakhai, ketika Allah berfirman, "Wa alqaina bainahumul adawah wal baghdha," maka aku campakkan di antara mereka permusuhan dan kebencian. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai, "Hum ashabul ahwa," bahwa yang dimaksud dengan mereka dalam ayat ini adalah para penganut hawa nafsu. Lalu Imam Ibnu Battah setelah mengutip riwayat-riwayat tadi, beliau mengomentari. Kata beliau, "A'adanallahu wa iyyakum minal ara' al-mukhtari'ah wal ahwa al-muttaba'ah wal madahibul mubtadi'ah fa inna ahlaha kharaju an istima'in ila syatat wa an nizamin ila tafarruq wa an unusin ila wihsyah wa an i'tilafin ila ikhtilaf wa an mahabbatin ila bughd wa an nasihatin wa muwalatin ila ghashin wa mu'adah wa as-samana wa iyyakum minal intima ila kulli ismin khalafal islam was sunnah."
Kata Imam Ibnu Battah setelah mengutip riwayat-riwayat baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ataupun ayat-ayat Al-Quran, ataupun para ulama sebelumnya, lalu beliau mengomentari semua itu dengan perkataan, semoga Allah melindungi kita dan engkau dari pendapat-pendapat yang bid'ah dan hawa-hawa nafsu yang diikuti, serta madhab-madhab yang baru. Karena sesungguhnya para pelakunya telah keluar dari istima itu dari persatuan kepada perpecahan, dari keteraturan kepada kesemrawutan, dari persahabatan kepada kesepian, dari persatuan kepada ikhtilaf, dari kecintaan kepada kebencian, dari nasihat dan mualah, yaitu mualah itu saling berkasih sayang, kepada kedustaan dan permusuhan. Semoga Allah memelihara kita dan juga kalian dari tumbuh atau berkembang hidup di seperti itu, dan dari sebutan-sebutan yang menyelisihi Islam dan Sunnah. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullah dalam Al-Ibanah As-Sughra halaman 141. Berkata Imam Al-Hafidh Abul Qasim Al-Asbahani rahimahullah, kata beliau, faqad amarakallahu bi an takuna tabi'an sami'an muti'an walau tawassa'a 'alal ummah iltimasut tauhid wa ibtigha'ul iman bi ra'yihi wa qiyasihi wa hawahu idzan la dhallu. Alam tasma' ila qaulillahi 'azza wa jalla walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna fafham ma fussira lak. Kata Imam Abul Qasim Al-Asbahani rahimahullah, sungguhnya Allah telah memerintahkan engkau agar engkau menjadi orang yang tabi', mengikuti sunnah. Sami', yaitu mendengarkan uraian kitabullah dan sunnah Rasul. Muti', orang yang taat. Seandainya pencarian tauhid kepada umat ini meluas, dan mencari iman itu juga meluas. Meluas dalam arti keluar dari jalur, sehingga mencari tauhid dan iman dengan ra'yu, dengan kias, dengan hawa nafsu, kalau begitu mereka akan tersesat. Tidakkah engkau dengarkan firman Allah yang menyatakan, seandainya al-haq itu menurut hawa nafsu mereka, maka akan rusaklah langit dan bumi beserta orang-orang yang hidup di dalamnya. Maka pahamilah apa-apa yang dijelaskan kepadamu ini. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Asbahani dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, susunan Imam Abul Qasim Al-Asbahani, juz yang pertama halaman 133. Tak ketinggalan Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam, ketika menjelaskan hawa nafsu dalam bab Dhammul Bid'ah, tercelaknya kebid'ahan, beliau menyatakan al-khamis, adapun yang kelima, kata beliau 1 2 3 4-nya tidak dikutip di sini, annahu yaitu ittiba'ul bid'ah ittiba'un lil hawa li'anna al-aqla idza lam yakun muttabi'an lisyar'i lam yubqi lahu illa al-hawa wasyahwat. Wa anta ta'lamu ma fi ittiba'il hawa wa annahu dhalalun mubin. Ala tara qaulallahi azza wa jalla, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Innal ladzina yudilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasaw yaumal hisab. Kata Imam Asy-Syatibi, adapun mengikuti kebid'ahan artinya mengikuti hawa nafsu. Karena kalau akal tidak mengikuti syariat, tidak ada yang tersisa untuk diikuti kecuali hawa nafsu dan syahwat. Engkau mengetahui bahwa di dalam mengikuti hawa nafsu itu terdapat kesesatan yang nyata. Tidakkah engkau lihat firman Allah kepada Nabi Daud? Kata Allah, wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Maka tetapkan hukum di antara manusia dengan benar. Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu, lalu engkau tersesat dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, bagi mereka azab yang pedih, karena apa-apa yang mereka lupakan
pada hari hisab nanti. Nah, di dalam ayat ini hanya ada dua pilihan. Kata Allah, ya Daud, engkau telah dijadikan khalifah di muka bumi, maka tetapkan hukum di antara manusia bil haq dengan al-haq, wala tattabi'il hawa, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau tidak dengan al-haq berarti mengikuti hawa nafsu, dan tidak ada yang ketiga. Oleh karena itu adalah wa azlul aqli mujarradan id la yumkin fil adah illa dzalik. Wa qala wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, janganlah kamu taat kepada orang-orang yang kami telah lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menjelaskan dua hal. Pertama adalah harus ingat hatinya kepadaku, yaitu zikir, atau yang kedua ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Dalam ayat yang lainnya lagi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hadi minallah. Siapakah orang yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa tuntunan dari Allah? Dan ini ayat-ayat yang tadi senada. Kata mu'alif, wa ta'ammalu hadhil ayah fa innaha sarihatun fi anna man lam yattabi huda minallah fi hawa nafsih fala ahad adallu minhu wala sya'nul mubtadi fa innahu ittiba'a hawa bighairi hadi minallah wa hadyullahi wal Qur'an. Kalian perhatikanlah ayat-ayat tadi, begitu jelas dan gamblang, menerangkan bahwa orang yang tidak mengikuti petunjuk dari Allah berarti dia mengikuti hawa nafsunya. Dan tidak ada orang yang lebih sesat daripada ini. Dan inilah keadaan para mubtadi ahlul bid'ah. Dia mengikuti hawa nafsunya tanpa tuntunan dari Allah, sedangkan tuntunan dari Allah adalah Al-Quranul Karim. Syariat pun telah menjelaskan bahwa hanya ada dua hal yang dilakukan oleh manusia ketika memahami Islam. Pertama, ayyakuna tabi'an lil amri wan nahyi falaisa bimadmumin wala sahibuhu bidhalin. Wa qad qaddama al-hadya fastanara bihi fi tariqi hawa wa huwa sya'nul mu'min at-taqi. Yang pertama, seseorang yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang seperti ini tidak tercela, dan orang yang mengamalkan hal itu tidaklah sesat. Dia berarti memprioritaskan wahyu atau petunjuk dari Allah, sehingga dengan hal itu terterangilah jalan kehidupannya. Inilah keadaan orang-orang mukmin yang takwa. Adapun yang kedua, ayyakuna hawahu huwal muqaddamu bil qasdil awal. Kana al-amru wan nahyu tabi'ina bin nisbati ilaihi aw ghairi tabi'in wa huwa al-madmum wal mubtadi'u qaddama hawa nafsihi ala hadi min Allah wa kana adallun nas wa huwa yadunnu annahu ala huda. Yang kedua, orang itu mengikuti hawa nafsunya, dan hawa nafsunya lebih dia prioritaskan daripada wahyu. Larangan dan perintah Allah itu ditimbang dengan hawa nafsunya. Kalau umpamanya menguntungkan dia ikuti, kalau merugikan dia hindari. Maka inilah mubtadi atau ahlul bid'ah. Mubtadi itu selalu memprioritaskan hawa nafsunya daripada petunjuk dari Allah. Dia menjadi orang yang paling sesat, padahal dia mengaku atau merasa dirinya itu di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, maka wajib bagi kita mengikuti kitab dan sunnah dan menghindari hawa nafsu yang akan menjerumuskan kita kepada jurang kebinasaan dan siksa serta murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkepanjangan. Ini hanya baru pembuka ya, tentang wajibnya tajarrud atau ikhlas, mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah dan larangan dari mengikuti hawa nafsu. Insyaallah masih berkisar tentang larangan mengikuti hawa nafsu masih akan kita jelaskan pada hari Ahad yang akan datang bila tidak ada halangan.
Dan insyaallah penjelasan-penjelasan berikutnya sangat perlu bagi kita mengingat, karena hal-hal yang dijelaskan dalam buku ini betul-betul waqi, artinya betul-betul menjadi realita di zaman kita hidup sekarang ini, dan kita perlu tuntunan, perlu pedoman untuk menghadapinya sehingga tidak mengantisipasi dengan antisipasi yang salah yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini saya pikir cukup sampai di sini. Sisa waktu yang ada kita bisa bertanya jawab. Alhamdulillahirabbil alamin.